Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman mahasiswa semua. Sebelum saya memulai untuk menjelaskan materi tentang tips dan trik mengatasi demam panggung dan latihan pernafasan di public speaking, saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah kepada teman-teman yang merayakannya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pada video kali ini, saya sebagai dosen public speaking akan memberikan sedikit tips dan trik untuk mengatasi demam panggung. Sebelum kita masuk ke tips dan trik serta tutorial bagaimana melakukan olah pernafasan, olah vokal, olah rasa, dan lain-lain, saya ingin mengajak berdiskusi pada teman-teman semua untuk membahas apa itu yang dimaksud dengan demam panggung. Demam panggung sendiri adalah keadaan tekanan psikologis yang biasanya dialami orang saat ingin tampil untuk berujar di depan publik. Hal itu wajar terjadi kepada manusia manapun walaupun dia sudah mempunyai pengalaman yang sangat lama dan panjang. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa kita sebagai manusia mempunyai rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu biasanya diekspresikan pada rasa ketakutan atau kecemasan, takut untuk berbuat salah nanti saat melakukan pekerjaan. Nah, sekarang yang menjadi tugas bagi public speaker dan khususnya kita anak-anak komunikasi ini bagaimana untuk lancar berkomunikasi dan berujar di depan publik adalah meminimalisir demam panggung itu sendiri dan tetap menciptakan penampilan yang maksimal. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan sebelum tampil di depan umum dan berbicara menyampaikan gagasan. Latihannya terdiri atas 6 tahap. Pertama adalah latihan pernafasan. Latihan pernafasan ini dapat dilakukan dengan yang basic seperti ini. Tarik nafas, inhale, buang, inhale, buang, tarik nafas, teriakan, ha! Jadi untuk yang trik pernafasan dasar, Anda melakukan secara repetisi 3 kali, di mana repetisi pertama dan repetisi kedua sama, inhale dan exhale. Tapi untuk repetisi yang ketiga, setelah inhale, exhale-nya Anda harus menyuarakan sebagai luapan emosi Anda. Saya ulangi sekali lagi ya. Untuk trik pernafasan yang basic atau dasar. Tarik nafas, inhale, tarik nafas, tarik nafas, itu lakukan selama repetisi 3 kali. Jadi repetisi pertama, repetisi kedua dilakukan inhale dan exhale seperti biasa, dan repetisi ketiga inhale dan exhale dilakukan bersama dengan mengeluarkan suara dari dalam perut Anda. Kemudian latihan pernafasan yang kedua adalah latihan pernafasan madya. Latihan pernafasan madya ini untuk melatih kita sebagai seorang public speaker mampu mengucapkan kalimat yang panjang tanpa terganggu dengan pernafasan yang pendek. Jadi ini seperti layaknya Anda menyanyi juga, cuma perbedaannya kalau public speaking tidak usah dengan nada, tapi berujar sewajarnya, ada intonasi juga, tapi mempunyai nafas yang panjang. Latihan untuk pernafasan yang kedua adalah seperti ini. Seperti layaknya ilmu yoga. Dengan memproduksi sampai berhenti dan perutnya sampai terasa tertarik di sini, itu Anda berhenti, lakukan ini 3 kali. Caranya seperti ini. Lakukan lagi yang kedua. Sampai perut Anda terasa berhenti dan tidak dapat melanjutkan pernafasan kembali. Yang ketiga.
seperti itu ya. Itu adalah teknik pernafasan media setelah teknik basic yang tadi untuk memperlancar pernafasan Anda dan pernafasan Anda tidak pendek. Jadi triknya adalah sampai benar-benar kapasitas pernafasan Anda berhenti dan perut Anda terasa. Itu bukti bahwa Anda melakukan pernafasan dengan baik. Lakukan itu selama 3 repetisi, 3 kali. Jadi sudah ada 2 trik pernafasan yang sudah saya berikan, dan trik selanjutnya adalah olah vokal. Olah vokal atau vocalizing. Kadangkala artikulasi menjadi permasalahan besar bagi public speaker, karena dalam menyampaikan gagasan kepada orang lain, kita harus menyampaikan kalimat dengan jelas sesuai dengan pronunciation-nya dan juga sesuai dengan tata bahasa yang ada. Oleh karena itu, kita sebagai seorang public speaker diharuskan untuk mempunyai kemampuan vocalizing yang bagus. Vocalizing itu adalah huruf-huruf hidup dari kalimat yang kita akan sampaikan. A, I, U, E, O. Sedangkan selain huruf itu disebut sebagai huruf konsonan atau huruf mati. Nah, dalam melatih artikulasi atau kejelasan memproduksi huruf hidup seperti A, I, U, E, O, ada beberapa trik yang perlu Anda lakukan. Yang ini termasuk tahap ketiga untuk mengatasi demam panggung. Tahap pertama, A, I, U, E, O diucapkan dengan speed atau kecepatan yang lambat terlebih dahulu. Di repetisi kedua diucapkan dengan speed atau kecepatan yang medium. Baru di repetisi yang ketiga diucapkan dengan kecepatan yang sangat cepat dibandingkan repetisi kedua dan repetisi ke-1. Contoh seperti ini. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Itu adalah set yang pertama. Set pertama terdiri atas 3 repetisi di mana mengucapkan atau memproduksi huruf hidup A, I, U, E, O dengan speed atau kecepatan yang lambat. Kita masuk ke repetisi yang kedua dengan kecepatan medium. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Itu repetisi di set yang kedua sebanyak 3 kali juga dengan kecepatan yang medium. Lalu di set yang ketiga dengan kecepatan yang sangat tinggi dibandingkan di set pertama dan set kedua. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Contohnya seperti itu. Itu adalah olah vokal. Olah pernapasan yang di pertama sudah dibahas, yang teknik medianya olah pernapasan yang kedua sudah dibahas, di olah vocalizing atau memproduksi huruf hidup A, I, U, E, O tadi sudah saya bahas. Kita masuk ke teknik yang keempat, pemanasan sebagai public speaker, yaitu senam muka. Senam muka itu diperlukan untuk merelaksasikan otot-otot muka Anda sehingga Anda dapat menyampaikan gagasan dengan ekspresi yang proporsional. Senam muka itu bisa dilihat contohnya seperti ini. Kira-kira seperti itu. Untuk senam muka ini tidak ada kategori khusus untuk mengerjakan dahi berapa kali dan berapa kali. Sefleksibel mungkin Anda dapat merelaksasikan muka Anda sehingga otot-otot yang ada di wajah Anda akan rileks dengan sendirinya, dan lakukan itu 3 set seperti yang tadi yang sudah saya contohkan. Nah, itu adalah senam muka, yaitu teknik pemanasan sebagai seorang public speaker yang keempat. Yang kelima adalah teknik olah bibir
atau dalam bahasa Betawinya kita bisa sebut sebagai ngetril, atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai lip drill. Kenapa bibir ini juga merupakan unsur penting yang harus dilatih? Karena bibir adalah salah satu organ yang paling penting dalam memproduksi suara. Kita ingin menyampaikan gagasan berawal dari pikiran dan lalu dikeluarkan dengan rongga mulut kita. Maka bibir kita ini pun juga harus dilatih atau dipanaskan istilahnya. Itu disebut dengan pemanasan bagi seorang public speaker. Contohnya seperti ini. Untuk set yang pertama dengan lip drill yang singkat dulu. Di set yang kedua lebih panjang lip drillnya, dan di set yang ketiga lebih panjang lagi lip drillnya. Contohnya seperti ini. Set pertama terdiri dari 3 repetisi. Brrr, brrr, brrr. Itu set yang pertama. Set yang kedua lebih panjang lip drillnya. Brrr, brrr, itu adalah set yang kedua. Set yang ketiga lebih panjang dibandingkan set 1 dan set kedua. Hal itu dilakukan untuk merelaksasikan organ bibir Anda sehingga ketika nanti saat menyampaikan gagasan kepada publik, bibir Anda sudah terlatih dengan luas dan tidak kaku lagi. Lakukan itu selama 3 set, di mana dalam satu set terdiri atas 3 repetisi. Satu set pertama dilakukan dengan teknik lip drill yang sangat singkat dulu, kemudian diperpanjang lip drillnya di tahap kedua, dan di tahap set ketiga baru sangat panjang lip drillnya. Itu adalah teknik pemanasan sebagai seorang public speaker yang kelima. Dan yang keenam, ini adalah yang terakhir yang saya ingin bagikan kepada teman-teman mahasiswa semua, teknik pemanasan sebagai seorang public speaker, yaitu olah emosi atau olah rasa. Sebagai seorang public speaker, kadangkala kita harus dapat bermain peran di atas panggung. Ketika kita sedang memandu acara yang konotasinya adalah hiburan dan hura-hura semata, berarti kita menyalurkan aspirasi emosi kita saat sedang gembira, senang. Tapi ada kalanya kita mempunyai tuntutan sebagai seorang pemandu acara atau MC, memandu acara yang konten konotasinya seperti menjual human interest atau kisah sedih seseorang gitu ya, seperti acaranya Oki Lukman beberapa waktu lalu di RCTI, yaitu pelunas utang dan lain sebagainya. Berarti kita harus mempunyai rasa empati yang tinggi untuk menyalurkan aspirasi emosi sedih kita. Oleh karena itu, kita juga harus melakukan pemanasan untuk olah rasa dan emosi yang saya sebutkan tadi. Caranya adalah kamu menentukan kalimat tertentu yang dapat diucapkan dengan 4 ekspresi yang berbeda. Pertama, ekspresi senang. Yang kedua, ekspresi bingung. Yang ketiga, ekspresi sedih. Dan yang keempat, ekspresi marah. Untuk kelas ini, saya sangat menganjurkan kepada teman-teman untuk dapat mengucapkan beberapa kalimat yang biasa saya latih sebelum saya tampil sebagai pemandu acara. Kalimat yang biasa saya ucapkan adalah, aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Kira-kira itu adalah kalimat yang sering saya latih di belakang panggung saat pemanasan sebelum saya tampil di atas panggung. Saya ulangi lagi ya. Aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Saya pilih kalimat yang lebih banyak ada aksentuasi huruf konsonan R-nya, karena ini juga sekaligus sarana atau fasilitasi bagi teman-teman yang mempunyai kelemahan untuk memproduksi huruf R secara jelas, atau dalam bahasa lainnya disebut dengan cadel gitu ya. R, R,
R. Dan kadang-kala ada beberapa orang atau public speaker tentu yang melatih ini dengan mengucapkan kalimat yang lain. Contohnya, ular melingkar di atas pagar bundar. Ular melingkar di atas pagar bundar. Ular melingkar di atas pagar bundar. Dan secara pribadi, saya lebih menyukai untuk melakukan pemanasan dengan mengucapkan kalimat yang pertama, yaitu aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Mari kita memproduksi olah emosi kita dengan 4 rasa yang berbeda, dengan kalimat yang sama. Pertama, kita akan mengekspresikan bagaimana kita gembira dalam memproduksi kalimat aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Kira-kira itulah ekspresi gembira yang harus kamu sampaikan kepada penonton, yaitu dengan memperbanyak senyuman dan mata kamu pun harus senyum. Yang kedua, bagaimana memproduksi kalimat aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati dengan ekspresi bingung. Kira-kira ini contohnya. Aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Kira-kira itu adalah ekspresi bingung. Ekspresi bingung dalam memproduksi kalimat aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati biasanya ditunjukkan dengan mata yang tidak konsisten untuk melihat ke kanan, ke kiri, dan titik-titik lainnya, tidak fokus ke depan, dan biasanya terbata-bata dalam menyampaikan kalimat. Itu ekspresi bingung. Yang ketiga adalah ekspresi marah. Ini adalah olah rasa yang harus kamu tampilkan dengan memproduksi kalimat yang sama, yaitu aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati dengan ekspresi marah. Aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Kira-kira itu adalah ekspresi marah. Dimana yang paling dominan di sini adalah ketika kamu harus membelalakan mata dan memperbesar volume dari produksi kalimat yang sama tadi. Itu ekspresi marah. Dan yang keempat adalah olah rasa untuk menyatakan kalimat aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati dengan ekspresi sedih. Kira-kira adalah seperti ini contohnya. Aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Kira-kira seperti itu. Itu adalah ekspresi sedih dalam menyatakan kalimat yang sama, yaitu aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Kira-kira itulah pemanasan yang perlu kamu lakukan sebagai seorang public speaker sebelum kamu tampil di atas panggung. Pemanasan ini dapat kamu lakukan kira-kira 15 menit atau 30 menit sebelum kamu tampil di atas panggung, atau dalam mengisi keseharian kamu walaupun kamu tidak harus tampil di saat yang cepat di atas panggung. Contoh, ketika kamu misalnya menunggu keseharian, lagi bete, dan ingin melakukan pemanasan public speaking yang seperti saya terapkan tadi, ya tidak apa-apa. Kamu bisa pergi ke toilet sebentar dan melakukan itu sebanyak 3 set dari masing-masing tahap. Ada 6 tahap tadi yang sudah saya jelaskan. Tahap pemanasan untuk olah nafas dasar, olah nafas madya, kemudian yang ketiga adalah olah vokal atau vocalizing, yang keempat adalah
senam muka atau olah muka, yang kelima adalah olah bibir atau lip trill atau ngetrill, dan yang keenam adalah olah rasa atau emosi. Nah, tugas Anda sekarang setelah menonton video yang saya akan bagikan di WhatsApp grup nanti, silakan Anda buat video serupa seperti ini untuk menunjukkan bahwa Anda paham melakukan teknik pemanasan sebelum berujar di depan umum atau melakukan kegiatan public speaking. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat berkarya.